Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Stianingsih, mahasiswa Ilmu Hukum semester 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi nih terkait bagaimana sih RKUHP itu memposisikan korban tindak pidana, terutama kekerasan seksual. Tidak dipungkiri jika dari tahun ke tahun kekerasan seksual itu semakin meningkat, semakin memprihatinkan. Apabila dilihat dari jumlah kasusnya, pada catatan tahun 2019, Komnas Perempuan itu terdapat 4.907 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan. Itu artinya setiap harinya ada kurang lebih 14 kasus yang terjadi. Sementara di Jawa Tengah sendiri, menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, itu terdapat 779 kasus kekerasan yang terjadi. Dan sedangkan di Wonosobo sendiri, berdasarkan data UPIPA Wonosobo, itu terdapat 94 kasus kekerasan yang teridentifikasi, itu termasuk kasus kekerasan seksual. Hal tersebut memang benar adanya bahwa kasus kekerasan seksual ini memang sangat memprihatinkan kayak gitu. Nah, sekarang ini juga kasus kekerasan seksual semakin beragam, di mana kejadian-kejadian seperti perkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, kekerasan seksual menggunakan media online, dan atau cybersex dan lain sebagainya. Namun berbagai hambatan yang dialami korban dalam mengakses keadilan, diantaranya adalah biasanya korban itu hanya didamaikan oleh aparat penegak hukum, bahkan dikawinkan oleh beberapa oknum. Nah, selain itu juga laporan kekerasan seksual ini dianggap kurang kuat pembuktiannya, penyelidikannya itu tidak menyelesaikan masalah kayak gitu. Kemudian ada juga yang meminta pihak korban itu dikeluarkan dari sekolah seperti itu. Selain itu, seringkali kekerasan seksual ini diselesaikan dengan mengacu kitab undang-undang hukum pidana yang memang tidak bisa diandalkan, bahwasanya pasal-pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu hanya fokus pada pemidanaan pelaku. KUHP tidak memuat pasal-pasal hak pemulihan dan perlindungan bagi korban, serta tidak mengatur rehabilitasi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual ini sangat susah untuk mengakses keadilan karena tidak ada payung hukum yang pasti yang melindungi korban. Kemudian terkait perubahan atas KUHP masih mengarah pada penempatan isu kekerasan seksual itu sebagai persoalan susila atau kesopanan dan dalam kerangka moralitas saja, sehingga pengaturannya pun akan lebih bertendensi pada penghakiman moralitas korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Padahal kekerasan seksual ini merupakan kejahatan oleh pelaku yang melanggar martabat kemanusiaan korban. Maka dari itu perlunya pemangku kepentingan itu benar-benar memiliki tujuan bersama membangun RUU KUHP yang benar-benar komprehensif, jelas, tegas, tidak multitafsir, dan selaras dengan upaya penegakan pemajuan, dan penghormatan hak asasi manusia. Di sisi lain juga RUU KUHP ini diberikan agar menjadi terobosan hukum di Indonesia itu yang menciptakan suasana yang lebih kondusif. Tidak kalah penting juga perlunya dorongan pengesahan RUU kekerasan seksual untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan, hak-hak korban, tidak hanya perempuan tetapi hak-hak korban kekerasan, agar kewajiban negara untuk menyediakan skema pemulihan dan hukum acara khususnya mengeliminasi berbagai hambatan tersebut di atas yang telah saya sebutkan tadi, dan penguatan proses peradilan yang menghindari reviktimasi misalnya dan kriminalisasi korban. Sehingga karena urgensi RUU ini itu
lex specialis, terutama kekerasan seksual, sehingga penyelesaiannya itu tidak bisa disamakan dengan pidana secara umum seperti itu. Terima kasih penjelasan dari saya seperti itu. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.